Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham Big Caps yang sudah turun harganya 64% dalam 5 tahun terakhir. Tapi menariknya, di tahun 2023 ini, harganya kembali bangkit dan naik 41%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham GGRM atau PT Gudang Garam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada saat video ini dibuat, harga saham GGRM sudah naik 41,5% di tahun 2023 ini. Tapi sebenarnya dalam 5 tahun terakhir, harga saham GGRM masih turun 64%. Nah, kamu kira-kira ada di kubu yang mana nih? Yang mengalami floating loss 64% atau yang mencapai keuntungan dengan angka 41% di tahun 2023 ini? Sekilas kita lihat tentang keunggulan dari GGRM. Perusahaan ini masih dipimpin oleh pemiliknya secara langsung. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk presiden komisaris dan presiden direkturnya masih dipegang oleh keluarga Wonowijojo, dan keluarga tersebut merupakan pemilik dari Gudang Garam itu sendiri. Nah, tapi ada masalah utama untuk perusahaan rokok, yang mana mereka mempunyai biaya cukai yang tambah besar, yang menyebabkan harga penjualannya menjadi tambah mahal dan berakibat pada tambah susahnya menjual produk mereka. Bisa teman-teman lihat di sini untuk cost growth dari Gudang Garam itu sendiri. Mayoritas berasal dari biaya cukai dengan nominal yang terus meningkat setiap tahun. Untuk tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2023 dicatatkan di sini bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10% di tahun 2023 dan 2024. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena biaya cukai rokok ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan tentunya akan berdampak kepada biaya pokok yang semakin besar. Biaya pokok yang semakin besar akan menyebabkan harga rokok semakin mahal. Dan harga rokok yang semakin mahal akan menyebabkan turunnya kemampuan membeli orang dari rokok tersebut. Dan akan berdampak juga pada akhirnya laba perusahaan mengalami penurunan jika penjualannya tidak bisa tumbuh. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangannya. Penjualan rokok berkurang, tapi untungnya biaya pokok berkurang lebih banyak. Ini merupakan kinerja perusahaan per 30 Juni tahun 2023. Bisa teman-teman lihat di sini, pendapatannya turun 5,8 triliun. Tapi untungnya biaya pokok penjualannya turun 8,6 triliun rupiah. Pendapatan perusahaan berjumlah 55,8 triliun dan biaya pokoknya 47,9 triliun rupiah. Dari jumlah pendapatan dan biaya ini, bisa kita katakan sebenarnya Gudang Garam merupakan perusahaan rokok besar di Indonesia yang mampu menghasilkan pendapatan dan biaya di atas 50 triliun rupiah. Nah, tapi sayangnya karena harga rokok yang semakin mahal menyebabkan pendapatannya mengalami penurunan. Tapi untungnya pada Q2 tahun 2023 ini penurunan biaya pokok lebih besar dibandingkan penurunan pada pendapatannya, yang mana memiliki selisih 2,8 triliun rupiah. Kita lihat lebih detail lagi, laba perusahaan bisa mengalami peningkatan 2,3 triliun di tahun 2023, khususnya pada Q2, dari 956 miliar naik menjadi 3,2 triliun rupiah. Apakah penyebabnya? Karena biaya pokok penjualannya mengalami penurunan. Tapi jika dilihat lebih jauh lagi, dari rincian biaya pokok penjualan, salah satu faktor penentunya adalah pita cukai PPN dan pajak rokok. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 13,4 triliun rupiah. Dari 50,7 triliun turun menjadi 37 triliun di tahun 2023. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa perusahaan bisa menghasilkan kenaikan laba yang signifikan di tahun 2023 ini dengan nominal 2,3 triliun khususnya pada Q2 tahun 2023. Terlepas dari biaya pita cukai yang semakin meningkat setiap tahunnya, GGRM ini sebenarnya merupakan perusahaan yang sehat karena mereka mempunyai total persediaan yang memiliki porsi lebih dari 50% total aset mereka. Dengan jumlah aset 84,8 triliun, mereka punya persediaan 41,7 triliun rupiah. Dan hal ini bisa dikatakan baik karena mayoritas aset perusahaan berada dalam aset lancarnya, yang mana secara teori akuntansi bisa menjadi cash kurang dari 1 tahun. GGRM juga memiliki hutang yang sehat. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa hutang perusahaan kurang dari 50% ekuitasnya dan total aset lancarnya bisa mengcover 100% total hutang.
Dengan jumlah liabilitas 26 triliun, perusahaan mempunyai ekuitas sebanyak 58,8 triliun rupiah, yang mana angka ini bisa dikatakan hanya setengah dari jumlah liabilitas perusahaan. Selain itu, dengan total liabilitas 26 triliun, perusahaan ini punya aset lancar yang berjumlah 50,6 triliun, yang mana tadi sudah kita bahas, mayoritas berasal dari saldo persediaan. Dan diharapkan, total aset lancarnya ini bisa berubah menjadi cash kurang dari 1 tahun, yang tentunya bisa berdampak kepada likuiditas yang semakin baik untuk membayar seluruh hutang perusahaan. Nah, kemudian kita lihat dari historikal kinerjanya. Kinerja GGRM sebenarnya belum bangkit karena pendapatan masih menurun dan laba naik karena biaya yang turun. Sekilas teman-teman lihat bahwa kinerja di tahun 2023 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022 meskipun belum sebaik tahun 2020. Tapi seperti yang sudah kita bahas tadi, laba GGRM itu mengalami peningkatan karena berkurangnya biaya pokok penjualan yang berakibat dari pita cukai PPN dan pajak rokok. Selain itu, teman-teman bisa lihat bahwa pendapatannya masih mengalami penurunan. Jadi kesimpulannya, laba naik itu bukan murni karena kenaikan pendapatan, tapi karena adanya penurunan biaya pokok penjualan. Sekarang kita lihat untuk aspek dividennya. Perusahaan masih rutin bayar dividen meskipun sempat absen di tahun 2020. Nah, pertanyaannya, apakah dividen yield 4,7% ini bisa menjadi nilai tambah untuk membeli saham GGRM? Karena mengingat banyak sentimen negatif untuk perusahaan rokok, seperti biaya pita cukai yang semakin naik, seperti laba rugi yang cukup mengalami penurunan, dan berbagai sentimen negatif khususnya terkait produk perusahaan yang merupakan produk yang tidak terlalu diinginkan oleh masyarakat. Berikutnya kita lihat dari rasio keuangan dan valuasinya. GGRM ini sebenarnya perusahaan yang sehat karena hutangnya rendah, cukup rutin bagi dividen, dan PBV juga masih di bawah 1 kali. Bisa teman-teman lihat di sini PBV-nya 0,8 kali, yang mana harga pada saat video ini dibuat di angka 25.000, lebih rendah dibandingkan modal buku perusahaan di angka 30.000. Nah, itu artinya saham GGRM ini diperdagangkan di bawah modal buku per lembar sahamnya. Nah, meski mempunyai PBV yang rendah, tapi yang menjadi poin minusnya adalah rasio NPM yang hanya 5,8% saja. Hal itu karena beban cukai rokok yang sangat berpengaruh terhadap kinerja secara keseluruhan. Seperti yang teman-teman tahu, net profit margin ini merupakan selisih net income terhadap pendapatan perusahaan, yang mana angka laba dan pendapatan sangat berpengaruh terhadap perolehan angka net profit margin. Sehingga semakin rendahnya laba dan semakin rendahnya pendapatan akan berdampak kepada rasio keuangan ini. Sekarang kita akan lihat untuk probabilitas setiap bulannya. Bagi yang punya saham ini, sebaiknya berhati-hati di bulan Agustus. Karena secara probabilitas dalam 10 tahun terakhir, GGRM sering turun di bulan Agustus. Bisa teman-teman lihat di sini probabilitas kenaikannya hanya 10% saja. Dari 10 tahun terakhir hanya pernah naik 1 kali di bulan Agustus, yaitu di tahun 2021. Sedangkan selebihnya mengalami penurunan secara konsisten terus-menerus. Nah, sekarang kita akan analisa untuk historical PBV-nya. Sebenarnya historical PBV GGRM masih menarik karena laba di tahun 2023 ini diproyeksikan lebih besar dibandingkan laba tahun 2021. Tapi PBV di tahun 2023 ini masih lebih rendah dibandingkan PBV tahun 2021. PBV di tahun 2023 bergerak pada angka di bawah 1 kali, sedangkan PBV di tahun 2021 mayoritas berada di angka di atas 1 kali. Apakah hal ini merupakan suatu kesempatan ataukah memang sudah sewajarnya PBV GGRM mengalami penurunan dari tahun ke tahun? Tapi ingat, laba di tahun 2023 diproyeksikan lebih besar dibandingkan tahun 2021. Demikianlah pembahasan singkat saham GGRM. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira untuk video selanjutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Yang pertama, strategi nabung saham. Yang kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.